Betapa banyak orang yang salat, Bu, Bapak, nggak bisa menumpahkan air mata. Karena salatnya salat bumi. Padahal yang dituntut itu salat langit. Kalau kita sudah salat langit, Bapak Ibu, pasar rasa masjid, kantor rasa masjid, rumah rasa masjid, mobil rasa masjid, tempat rekreasi rasa masjid. Di mana-mana masjid. Al-ardu masjidun. Permukaan bumi ini adalah masjid bagiku. Oh, Masya Allah. Tapi kalau salat bumi, masjid rasa pasar, rasa kantor, rasa rumah, rasa rekreasi. Tuhannya nggak ada. Tapi kalau salat langit, menyentuh mak pekerjaan, aku menyentuh wajah, melihat indahnya kembang. Aku menyaksikan jamilah, jamaliahmu ya Allah. Melihat langit ke atas, aku menyaksikan ketinggianmu ya Allah. Melihat gunung Pangrango, aku menyaksikan kebesaranmu ya Allah. Al-Kabir. Melihat hamparan laut, aku menyaksikan kemahaluasanmu. Al-Wasi. Melihat besi, aku menyaksikan kekuatanmu, kekerasanmu ya Allah. Al-Qawi. Melihat menyentuh air, aku merasakan kelembutanmu ya Allah. Jadi matanya sudah menjadi mata Asmaul Husna. Hmm. Melihat suaminya yang Fir'aun kecil di rumah. Aku melihat Asmaul Husna Al-Mudil terbayang di dalam wajah suamiku. Aku pingin seperti Siti Asia, sabar menerima Fir'aun besar, sehingga mendapatkan predikat contoh orang yang paling beriman, ialah Siti Asia. Dia merawat suaminya yang bejat, tapi juga dia merawat anak angkatnya Nabi Musa yang saleh. Nabi Musa adalah representasi sifat Tuhan Al-Hadi, Maha pemberi petunjuk. Maka terberi petunjuklah anak angkat saya Nabi Musa, simbol orang yang paling baik. Tapi Tuhan, Engkau juga adalah Al-Mudil, Maha menyiksa, Maha menyesatkan. Contohnya suami saya tersesat. Dia juga adalah wajahmu. Siang adalah wajahmu. Malam adalah wajahmu. Jadi kalau kita meratapi malam, mabuk di siang hari, contoh orang yang tidak beriman. Kalau kita meratapi penderitaan, mabuk terhadap kemewahan, contoh orang kafir. Kalau kita tersenyum pada waktu malam, penderitaan, tersenyum di waktu siang, kemewahan, itulah suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus, jalannya orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Jangan khawatir Ibu, air mata itu mahal sekali. 3 air mata sebagai simbol alamat surga. Kata Rasulullah, bukan saya. Air mata yang paling mahal ialah air mata yang mengucur karena kerinduannya terhadap Tuhan. Mustahil disentuh oleh api neraka. Yang kedua adalah air mata taubat yang mengalir dari mata karena meratapi dosa masa lampaunya. Itulah nanti akan memadamkan api nerakanya. Air mata yang ketiga, kata Nabi, mustahil tersentuh api neraka. Air mata kekesalan menyaksikan pusat dosa maksiat di sekitarnya tapi tidak mampu berbuat apa-apa karena tidak punya power. Hanya bisa mengungkapkan kekecewaannya dengan air mata. 3 air mata inilah tidak akan tersentuh api neraka. Ibu memiliki 3 jenis air mata itu. Sudah air mata kerinduan mengalir. Melakukan kesalahan kecil, keluar lagi air matanya. Melihat kemaksiatan, dosa, menangis juga, bentuk protes terhadap kezaliman itu. Inilah 3 lapis kapsul
yang menyelamatkan dari api neraka yang bersangkutan. Bersyukurlah bagi orang yang matanya sering keluar air mata tobat, matanya sering mengeluarkan cairan kerinduan, matanya sering keluar sebagai bentuk protes terhadap kebatilan. Saya kira gitu. Masya Allah. Berikutnya mohon izin Ustaz untuk menyampaikan Ustaz, saya hanya beranjak dari pertanyaan Pak Iqbal ini. Apakah untuk kita mendapatkan kehusukan ataupun suasana alfa itu bisa kita berikhtiar ataupun memperjuangkannya? Nah, dalam hal ini seperti halnya kita bisa melihat atau mungkin pernah mengalami ketika kita tawaf gitu Ustaz misalnya. Kita banyak sekali melihat ketika mereka sudah berada menyentuh dengan Ka'bah itu, mereka berendam dalam tangisan yang luar biasa, Ustaz, dan tidak mau pergi, Ustaz, ketika memegang kiswah itu. Nah, apakah sesungguhnya keinginan kita untuk mendapatkan kehusukan itu harus kita ikhtiarkan juga, Ustaz, dengan kesungguhan hati, Ustaz? Mohon pencerahannya. Jadi Bapak, Ibu, Ka'bah itu adalah the navel of the world, pusat bumi. Feng Shui-nya Ka'bah itu paling istimewa di dunia ini. Feng Shui itu adalah tempat yang paling sakral. Jangan berani macam-macam di depan Ka'bah. Setrumnya kuat banget. Diinjak kaki kita oleh kulit hitam tinggi besar, nggak pernah marah sekecil apapun. Kita malah, Masya Allah, mereka semua mencari Engkau ya Allah. Sampai aku diinjak-injak. Aku bangga. Tujuanku dengan dia sama. Ini pada masyar. Malah semakin gembira. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nggak ada rasa marah. Kenapa? Kita berada di dalam radius puncak Feng Shui. Ya, the navel of the world. Puncak, apa namanya itu ya, Central point-nya keberkahan bumi. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ya. Hmm, tempat berdirinya Ka'bah itu adalah mubarak, penuh dengan energi, berkah. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Bahkan di sekitarnya pun juga ada berkah energi. Itu.